Acara ini dipersembahkan oleh Dai TV, saya Sofi. Hari ini saya akan memasak 2 menu favorit kesukaan keluarga saya di Dapur Mama. Dua masakan ini merupakan favorit keluarga saya. Bahannya mudah didapat dan juga mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi buat kesehatan tubuh kita. Menu pertama kita adalah jamur tiram saus Thailand. Ayo kita masak sekarang. Saya mengambil untuk dia menjadi crispy, jadi saya berpikir sendiri, kalau misalnya jamur tiram itu masih ada kandungan airnya, berarti dia tidak terlalu crispy kan? Jadi kemarin itu saya coba di rumah, habis saya cuci bersih, terus saya peras dulu kering, baru saya kasih tepung yang saya gunakan tepung putri dan tepung beras. Jadi setelah kita cuci bersih, terus kita lumurin tepung putri yang sudah kita campurkan dengan tepung beras, dan juga ada perbandingannya, nggak boleh sama gitu. Kalau misalnya kebanyakan tepung beras kan jadinya keras, bukan crispy lagi gitu. Jadi perbandingannya 3 sendok makan tepung putri, 1 sendok makan tepung beras. Setelah kita campur rata, jamur yang sudah kita cuci bersih kita peras kering, baru kita lumurin. Kalau jamur crispy itu kita harus memilih jamurnya yang segar, yang warnanya masih putih. Jadi dari rasa jamurnya itu udah berasa banget rasa manisnya jamur itu. Kalau kita memilih jamur tiramnya itu warnanya sudah kurang segar, coklat-coklat begitu, dia bau dirinya jamur itu akan keluar gitu. Dan juga pada saat masak, jadi aromanya sudah berbeda. Kalau saya masak jamur crispy saus Thailand itu
Anak saya nggak henti-hentinya, bolak-balik ke dapur, makan lagi, makan lagi. Kadang-kadang saya bikinnya secukupnya aja, karena kan itu gorengan gitu. Memang enak rasanya gitu. Saya juga suka. Ada sih, waktu saya mau mencoba jamur crispy saus Thailand ini, saya menunggu bahan bakunya saus Thailandnya itu. Kalau biasanya saya menggunakan saus Thailand yang bukan vegan. Kalau yang bukan vegan itu dia mengandung bawang putih. Kalau yang vegan ini dia tanpa ada bawang putih. Jadi saya kemarin pengen mempraktekkan biar orang-orang yang vegan itu bisa mencoba masakannya di rumah.
Masakan ini merupakan favorit keluarga saya dan juga rasanya tidak kalah enak. Yang kedua, saya akan memasak tofu asam manis. Ayo kita masak sekarang. Selain dari bahan utama kita tahu ini, kita juga bisa menggantikan dengan bahan lain dari daging ayam vegetarian. Swiss sour tofu itu kalau misalnya saya pas pergi ke pasar, saya beli tahu, pasti saya bikin menu itu karena kan saya maunya kan tahunya itu masih baru, masih fresh gitu. Biar nanti tahunya ini dia bisa menempel dengan adonan tepung putri yang kering, kita campurkan dulu adonan basahnya. Tepung putri kita kasih air terlebih dahulu, kira-kira 2 sendok makan. Kita campurkan dengan air. Tepung putri ini dia seperti tepung terigu, hanya dia di dalamnya udah ada rasa. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mencampurkan bumbu dapur kita ke dalam tepung terigu. Jadi sebagai penggantinya biar lebih praktisnya kita menggunakan tepung putri. Setelah rata kita masukkan ke dalam bahan tofunya ya. Kita siram. Kita ratakan. Ini tujuannya biar nanti kita pada saat menggoreng kita lumurin lagi dengan tepung putri yang keringnya gitu. Untuk mama-mama di rumah, kalau kita mau memasak Swiss sour tofu ini, kita harus memilih jenis tofunya. Jangan misalnya harganya, maaf ya, mungkin harganya murah, tapi kan dari kualitasnya berbeda. Mendingan kita beda sedikit, kita mengambil tahunya yang bagus, yang homemade gitu. Kan sekarang kan banyak yang produk-produk homemade yang dibuat sendiri dijual di pasar, tapi harganya memang lebih mahal, tapi rasanya memang lebih enak. Biar ada rasanya kita diamkan selama 30 menit, baru kita menggoreng. Itu juga bisa sebagai makanan cemilan kita ataupun menemani kita makan nasi gitu. Jadi kalau makan cemilan itu kan nggak berasa karena dia crispy dan juga ada saus Thailandnya itu, jadi ada rasanya, ada pedasnya. Jadi itu yang merupakan spesial dari menu masakan saya hari ini. Setelah 30 menit, wajannya kita kasih minyak dulu sambil kita melumurkan tahunya.
Setelah tercampur rata dan juga minyaknya udah cukup panas, kita udah siap untuk menggoreng. Sudah boleh kita angkat. Ini warnanya sudah cantik ya, tepung putrinya udah mulai menguning. Untuk 2 tahu Cina, kita membutuhkan 1 buah nanas madu ya, ukurannya itu yang kecil. Paprika kita cukup pakai setengah aja ya. Kita buang dulu bagian dalamnya, bijinya kita keluarkan dulu. Kita bagi 3 bagian. Kita bagi 2 tapi serong ya. Kemudian kita ambil jamur hyoko ya. Sebelumnya kita rendamkan dulu jamur hyoko yang kering. Terus kita rendam kira-kira sekitar 4 jam atau 5 jam ya, sampai dia lembek. Kita potong, kita iriskan. Jangan terlalu tipis, sedang. Setelah wajannya panas, kita masukkan minyak terlebih dahulu. Pertama kita masukkan jamur yang udah kita potong tadi, jamur hyokonya. Sampai aroma dari jamur hyokonya wangi, baru kita masukkan bahan yang lainnya. Baru kita masukkan nanasnya. Setelah itu kita masukkan kacang polong. Terus kita masukkan paprikanya. Kemudian kita kasih bumbu dapurnya ya. Kita kasih garam, mukocinnya atau jamur hyoko ya, 1 sendok teh. Terus kita kasih gula, 1 sendok teh. Sambil menunggu sayurannya matang, kita bikin sausnya. Kita kasih saus tomatnya kurang lebih 3 sendok makan ya.
Kita kasih chili sausnya 1 sendok teh saja. Kita campurkan saus tadi dengan air, kurang lebih airnya sekitar 100 ml atau 150. Karena kalau Swiss over tofu itu kita makannya ada rasa asam, manis, ada pedasnya. Jadi tidak membosankan. Kita aduk rata. Kita campurkan dengan tepung maizena. Kurang lebih 2 sendok teh. Campurnya kita masukkan ke sayuran tadi. Sudah tercampur rata, kita masukkan longan kaleng sekitar 8-10 buah. Tadi saus yang kita masak tadi bercampur dengan sayurannya, kita siramkan di atas tahunya. Selesai masakan kita hari ini. Oke pemirsa Thai TV di rumah, sekarang saya sudah selesai masak 2 menu favorit masakan keluarga saya. Yang pertama, jamur crispy saus Thailand. Yang kedua, tahu asam manis. Mama-mama di rumah jangan lupa untuk mencoba resep masakan favorit keluarga saya. Selamat mencoba, mantap!